Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa dari pihak tergugat menyerang petugas dengan lemparan batu dan petasan. Untuk memukul mundur massa, petugas terpaksa melepaskan tembakan gas air mata dan mobil water cannon untuk membuka barikade yang ditutup massa. Untuk mengawal proses pembongkaran, Polrestabes Makassar juga menurunkan 900 personil. Jadi tentu memang ada perlawanan berdasarkan analisa intelijen kami, sehingga kami menyesuaikan kekuatan personil yang kami turunkan. Jadi terkait mengenai masalah pelaksanaan hari ini, yang memang sudah lama mau dilakukan eksekusi, alhamdulillah hari ini berjalan. Tentu dalam hal itu memang ada perlawanan. Oleh karena itu disesuaikan dengan kekuatan personil yang ada. Sebelumnya sengketa bangunan dan lahan seluas 4.000 meter sudah terjadi sejak tahun 1996 antara penggugat atas nama Edi Aliman dan tergugat atas nama Riki Tadiawan. Setelah melalui proses panjang, pihak penggugat Edi Aliman memenangkan gugatan di PN Makassar hingga dilakukannya proses eksekusi. Sementara itu pihak tergugat mengaku proses sengketa belum sah dan masih dilakukan proses banding di Pengadilan Tinggi dan belum dilakukan putusan atas sengketa keduanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin iNews melaporkan. Lu mau nyapa? Gua nggak ada urusan apa. Gua juga ada urusan sama lu ya. Wartawan cerita kita tuh ya. Seorang pria tak dikenal bersih tegang dan mengintimidasi sejumlah wartawan saat melakukan peliputan dugaan penyalur tenaga kerja bodong di salah satu ruko di kawasan Plaza Bekasi Jaya, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Namun aksi pria yang diduga penghuni ruko akhirnya dilerai oleh warga. Bahkan, pria tersebut justru terlibat perseteruan dengan warga lain akibat ulahnya. Sebelumnya, viral di media sosial sebuah ruko di Plaza Bekasi Jaya yang digunakan perusahaan penyalur tenaga kerja mewajibkan para pencari kerja membayar sejumlah uang mulai dari 600.000 hingga 1,8 juta rupiah agar bisa disalurkan ke sejumlah perusahaan besar yang mereka cantumkan. Menurut warga, para pelaku sudah beroperasi selama 2 bulan lebih. Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Sehari berapa orang Pak yang untuk melamar pekerjaan ini Pak? Ya, paling sedikit, pokoknya di atas 5 Pak. Di atas 5? Iya, paling sedikit 5 orang kok saya perhatiin itu kan. Tapi diiming-imingin pekerjaan? Iya, udah. Sementara pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi yang mendatangi lokasi mendapati ruko berlantai 2 itu sudah kosong dan dikunci dari luar. Hal ini semakin menguatkan dugaan perusahaan penyalur tenaga kerja itu melakukan praktik mencurigakan dan ilegal. Kita juga insya Allah sedang koordinasi sama kementerian mau merilis mana sih lembaga yang sampai posisi sekarang memang resmi yang sudah terdaftar. Kalau yang terdaftar jangan sekali-kali. Karena itu berarti dia tidak niat. Kalau yang orang mau niat mau usaha itu mesti harus mengikuti peraturan yang ada. Agar tidak terulang, warga yang ingin mencari pekerjaan diminta untuk berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi. Sementara untuk kasus dugaan penipuan sedang ditangani pihak Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Rawalumbu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi pemukulan seorang pengendara mobil terhadap petugas pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Sampang, Madura, Jawa Timur terekam CCTV. Sebelum terjadi pemukulan, pengguna mobil ini turun dari kendaraan dan hendak mengisi BBM. Petugas kemudian melayani permintaan pengendara. Saat petugas sedang konsentrasi untuk melengkapi administrasi, tiba-tiba keduanya terjadi cekcok mulut. Seketika itu, pengguna kendaraan langsung menonjok di bagian tubuh korban. Korban berupaya melawan, namun perkelahian itu berhasil diredam teman pelaku dan petugas SPBU yang lain. Usai pelaku melakukan tindakan kekerasan kepada korban, pelaku langsung pergi. Video pemukulan ini pun kini viral di media sosial.
Menurut petugas SPBU, insiden berawal saat barcode yang diberikan pelaku tidak sama dengan plat nomor mobil, sehingga korban tidak bisa melakukan pengisian BBM. Merasa kecewa, pelaku emosi dan langsung memukul korban. Nggak sama, ya saya lihat lagi itu kan. Sudah lihat lagi saya ini nggak sama barcode-nya Kak. Lah apa bedanya katanya? Apa bedanya? Yang penting saya punya barcode gitu kan. Nggak bisa, ini pun sampang bisa, isi sampang kalau kata saya gitu. Tidak terima orang langsung. Mana sininya? Sampai saat ini korban masih belum melaporkan ke pihak kepolisian karena masih menunggu kabar dari pimpinan SPBU setempat. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Aksi bajing loncat di kawasan Tanjung Mulia, Kota Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengguna jalan. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil mencuri 1 buah ban dari mobil bak terbuka yang tengah melaju pelan. Sebelum melakukan aksinya, kedua pelaku ini memiliki peran masing-masing. Satu pelaku yang menggunakan jaket hitam terlihat naik ke atas mobil bak terbuka yang tengah melaju pelan usai melintasi persimpangan dan menggeser 1 buah ban mobil bak terbuka tersebut. Sementara rekan pelaku lainnya menunggu dan membututi di belakang mobil dengan sepeda motor dan membantu pelaku mencuri ban dari mobil bak terbuka. Saat ini kami sebagai pengguna jalan merasa resah Bang, takut gitu kan. Takut ketabrak atau takut nanti tak terjadi apa-apa gitu. Dan kasihan juga bagi supir-supir yang sudah bawa barang, tiba-tiba barangnya diambil kan kita merasa gimana gitu. Aksi bajing loncat di kawasan ini cukup meresahkan warga dan pengguna jalan. Warga khawatir aksi kejahatan jalanan ini dapat membahayakan pengendara lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Maraknya kasus tawuran serta aksi anarkis geng motor yang rata-rata pelakunya siswa pelajar membuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat gebrakan baru. Deddy akan mengirim para pelajar bermasalah dan sulit dibina ke barak dan diwajibkan menjalani wajib militer. Tak tanggung-tanggung, siswa nakal akan dibina selama 6 bulan hingga 1 tahun dengan pendidikan ala militer, serta akan dijemput langsung oleh anggota TNI. Rencananya program ini akan dimulai pada bulan Mei mendatang, dengan target anak-anak yang tertangkap tawuran, geng motor ataupun terlibat tindak kriminal. Diharapkan program ini menjadi solusi jitu untuk menangani kenakalan remaja yang kian marak terjadi. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sementara itu Deddy menyikapi dengan santai ultimatum Ormas Grip. Deddy mengatakan meski ada ultimatum, dirinya akan tetap bekerja menjaga dan memastikan investasi di Jawa Barat berjalan baik. Deddy mengaku tidak terpengaruh dan tak gentar dengan ancaman apapun. Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera. Tugas saya itu, saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun kalau itu mengganggu kinerja saya. Sebelumnya Ormas Grip memberikan pernyataan keras ke Deddy agar tidak mencampuri urusan Ormas dan tidak mengganggu. Mereka menilai pemberitaan negatif terhadap Grip diduga dipicu oleh pernyataan Deddy Mulyadi. Jadi jangan mengganggu Ormas dan jangan mengganggukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Ingatkan agar jangan terjadi